Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngelampung lagi bareng Bocan. Di video kali ini kita akan mereview satu resort yang udah Bobers tunggu-tunggu sejak sekian lama. Kita mau nginep di Marriott Lampung Resort. Ini Bocan tuh sampai bela-belain ke Lampung 2 kali. Kenapa Bobers? Karena ternyata kalau Bobers mau nginep di Marriott Lampung ini harus pesen hotelnya dari jauh-jauh hari. Kemarin Bocan kan tuh pas bulan Juli ya, dan emang Bocan tuh pesennya dadakan rata-rata. Terus pas bulan Juli itu pas Bocan nyampe ke Lampung, kok harganya tambah naik. Mungkin nanti turun kali, nungguin. Ternyata enggak, malah naik makin naik sampai akhir Juli. Akhirnya ya udahlah, kita balik dulu aja ke rumah, ke Bogor. Nanti kapan-kapan kita balik lagi ke Lampung. Kayaknya lebih worth it, ongkos kapalnya harus 2 kali daripada semalam dia 7 juta gitu tuh hotel. Dan Bocan kan paling nggak harus pesen 2 kamar. Masa harus nginep semalam 14 juta cuma buat di Lampung aja, kan kayak hah gitu kan. Akhirnya ya udah, Bocan tuh kemarin pas Juli milih pulang dulu, dan abis itu kita lihat harganya udah mulai turun, udah mulai normal, udah bukan high season lagi. Baru dah tuh Bocan booking untuk di akhir Agustus. Jadi ini nginepnya di akhir Agustus dan udah mulai hujan nih ya Bobor. Ini pas bulan Juli kemarin kan Bocan lewat sini tuh mau ke Kyoko Beach. Ini jalanannya lancar. Ternyata pas kemarin Bocan kemarin ini jalannya baru aja kena longsor. Jadi tadi tuh di sebelah kiri ada timbunan longsor, udah dibersihin untungnya, jadi bisa bebas. Dan setelah Bocan nyampe ke hotelnya tuh sempat ngobrol sama resepsionisnya. Emang pas 1 hari sebelumnya ini tuh hotelnya sempat terisolasi karena jalannya tadi tertimbun longsor. Tapi alhamdulillah pas Bocan kesana udah aman. Nah ini setelah memasuki kawasan Marriottnya, ini jalanannya semulus jalanan Nusa Dua Bali. Andai semua jalanan di Lampung semulus ini gitu kan. Tapi kita masih harus bermimpi dulu untuk mewujudkan kenyataan itu Bobors. Kalau untuk di Marriott sih jalannya mulus banget dan vibes-nya udah kerasa ya. Vibes-nya udah kerasa bedanya. Pohonnya udah mulai tertata rapi. Terus juga kemarin kan kita sempat ke pelabuhan Ketapang yang di Lampung, yang pas mau ke Pulau Wayang segala macam, itu kan jalanannya rata-rata agak berlubang-lubang. Kalau ini udah full mulus. Dan kita lewatin jalanan ini itu sekitar 1 km atau 2 km ya Bobors, lumayan panjang sih. Terus sebelum kemari, jadi Bocan tuh kan nyebrang dari Merak ke Bakauheni, terus sempat mampir di Sambal Seruit Bulin, dan sempat pesen ojol juga buat stok makanan. Karena Marriott Lampung tadi kan Bobors lihat ya, jalanannya tuh agak panjang dan agak terpencil gitu dibandingin kita mau ke Bandar Lampung. Bandar Lampung kan restoran banyak. Kalau di sini pilihannya pasti makan di resortnya atau enggak makan di Pondok Nelayan Lempasing. Bisa ojol tapi agak lama sih Bobors nyampenya. Jadi kemarin sebelum ke sini Bocan makan siang di Sambal Seruitnya Mbak Lin sama bungkus buat nanti makan malam biar hemat. Dan kita udah sampai akhirnya, terus udah diarahin untuk menuju ke lobbynya tuh lewat sini katanya Bobors. Dan ini kelihatan hotelnya megah sekali. Cuma Bocan tuh sedih. Kenapa setelah sekian lama akhirnya sampai sini, terus pas nyampe tuh hujan gitu. Apakah ini hujannya bakalan awet? Nanti kalau awet kurang seru dong ya main-main ke pantainya. Tadi Bocan tuh udah sempet deg-degan, tapi nanti kita lihat hujannya bertahan lama atau enggak. Dan kita udah sampai nih, langsung turun aja. Terus staffnya sih gercep ya Bobors. Pas Bocan datang ini langsung bantuin untuk pindahin bagasi. Terus Bocan urus check-in dan Pak Su lanjut ke parkiran. Parkirannya tuh diarahin kemana gitu ya. Bocan juga nggak ikut sih ke parkirannya karena parkirannya kayaknya lumayan jauh, tapi udah dikasih tahu belok sini belok sana gitu lah ya. Dan ini emang area resortnya tuh luas banget. Tuh parkirannya di sini Bobors. Parkirannya agak menyamping dan ini outdoor ya. Kalau pas kondisi hujan sih pastinya agak ribet karena pasti basah kan. Tapi katanya sih Bocan lihat ada tamu yang pakai bugi. Nah kalau kemarin Pak Su tuh ya udahlah, dia nggak manja gitu. Dia gerimis dikit jalan aja. Jadi ada akses tangganya, motong langsung dan nyampe ke lobby. Terus kita langsung masuk ke dalam ya Bobors. Tapi mungkin harusnya sih
harusnya standby ya, di parkiran tuh ada yang standby. Jadi barangkali ada tamu butuh payung atau butuh apa, harusnya ada yang standby. Kalau ini sih kemarin hujannya pas lagi nggak deres, jadi masih bisa dilalui jalan kaki tanpa minta tolong dari hotelnya. Dan ini kita udah masuk ke area lobbynya, dan kelihatan di sana tuh terbuka Bobors areanya. Jadi dari lobby itu dia areanya terbuka dan kelihatan pepohonannya. Terus juga dia ada beberapa yang pakai sekat kaca gitu kan, tapi yang paling mencolok kesannya adalah kita bisa lihat pemandangannya lebih luas, dan ini lobbynya tuh megah banget. Terus ini ada tangga yang turun ke bawah tuh area restorannya. Nah ini kita masuk ke dalam ya, ini kita aja belum masuk nih. Nah di sini ada tempat duduk misalnya Bobors mau nunggu buat check in atau apa, dan ini area tempat duduknya cukup luas Bobors. Terus kalau untuk resepsionisnya ada di sebelah sini, dan ini marmernya nyala kayak bukan marmer ya, marmer sih, gak mungkin granit kan murah. Ini marmernya nyala mirip sama yang dipakai di Apurva Bali, Apurva Kempinski. Terus di sini ada coffee shop, jadi Bobors bisa pesen minum. Terus ini juga disediain welcome drink, sama ini ada welcome ice cream. Ini ice creamnya unik ya Bobors, ice creamnya tuh dari semangka gitu, dan ini bukan ice cream yang kental pakai susu, tapi kayak beneran dari sari buah dibikin es krim. Terus kita udah check in, proses check innya smooth, dan Bocan dapat free upgrade. Jadi Bocan tuh pesen 2 kamar, yang satu tipe deluxe, yang satu tipe premier. Nah karena untuk tipe deluxe sama premier itu lantainya beda. Jadi kalau untuk yang lantai paling dasar itu dia tipe deluxe, dia ada teras yang bisa langsung turun ke area taman. Nah kalau yang untuk tipe premier dan tipe ke atasnya itu adanya di lantai atas Bobors. Nah ini karena Bocan request kamarnya deketan, sedangkan tipe kamarnya beda, akhirnya sama resepsionisnya dapat free upgrade ke tipe premier semua dan sebelahan, tapi dia nggak ada yang connecting. Terus ini tipe premiernya kemarin itu dapat harga 3,2 juta udah sama pajak ya Bobors. Kalau untuk yang tipe deluxe-nya itu sekitar 2,9, hampir 3 jutaan deh, selisihnya cuma 200 ribuan. Dan ini dari kamar kita bisa buka balkonnya, terus lihat pemandangan laut di sana. Ini cuacanya masih mendung-mendung Bobors, tapi kalau pas lagi cerah ini cuacanya bagus. Kalau lagi cerah pemandangannya lebih menyala lagi, lebih bagus. Dan di bawah sini ada area tamannya. Terus ini balkonnya ada kursinya juga ya. Ini anak Bocan masih pakai piyama karena Bocan tuh berangkat dari rumah jam 6 pagi, terus nyampe ke Bakauheningnya itu sekitar jam berapa ya? Jam 12-an gitu deh Bobors. Nah sekarang kita lihat tipe kamar sebelahnya. Ini mirip persis sama karena emang tipe yang sama, tipe premier. Ranjangnya nuansanya pakai warna-warna yang bold, warna hitam, tapi nuansanya tetap modern. Terus ada sentuhan kayu-kayunya juga Bobors. Dan di depan ranjang ini ada fasilitas televisi, TV-nya udah smart TV. Ini juga TV-nya gede ya. Dan di samping situ itu area lemarinya. Terus di sini ada sofa. Ini sofa sama ada kursi. Jadi misalnya Bobors mau duduk atau mau kerja bisa di situ. Dan di sini sama ada balkonnya juga. Balkonnya menghadap ke laut persis. Jadi ini semua tipe kamarnya kayaknya emang pemandangannya ke sana ke Bobors. Jadi nggak ada pemandangan yang ke sebaliknya. Ini pemandangannya cakep banget ya tuh, kalau di zoom burung-burungnya kelihatan jelas. Vibes mewah sama vibes liburannya tuh emang dapet banget sih nih ya. Ini Marriott Lampung ini dari kamarnya udah nyaman banget, AC-nya, ranjangnya juga dia tuh yang firm tapi tetap empuk, linennya juga halus, dapat bantalnya juga 4 ya, iyalah ya hotel mewah gitu kan, bisa dapat bantal 2 doang. Terus ini kamar mandinya luas Bobors. Di sini area bathtub, sampingnya langsung shower. Kalau ini Bocan suka banget, kenapa? Karena dari bathtub sama shower tuh sebelahan, tapi udah dibikin ini wet area gitu, jadi udah bisa dibikin basah gitu. Jadi basahnya nggak akan nyebar ke wastafel atau ke seberang-seberangnya. Ini emang udah dibikin, jadi untuk lantainya tuh ada jenjangnya, jadi nggak akan kemana-mana airnya. Dan ini Bocan suka banget kalau kamar mandi kayak gini, karena anak-anak tuh namanya berendam pasti airnya kemana-mana kan. Nah kalau ini dia udah dibikin khusus untuk area basahnya, jadi kita nggak perlu takut becek. Terus ini area wastafelnya, amenitiesnya juga lengkap, dan hotelnya udah go green ya. Dia pakai kemasannya tuh dari kertas-kertas gitu semua Bobor, sampai odolnya juga dia di tempat ini pakai kertas, bukan pakai odol yang plastik. Terus ini perhandukannya, dan ini toiletnya ada bidetnya, terus ada ekstra tisu toilet juga, ada sanitary bag juga di atasnya, water heater semua
aman lah ya, udah nggak ada keluhan untuk kamarnya udah oke banget. Terus ini untuk area lemari sama untuk apa tuh, kayak minibarnya, cuma ini kemarin minibarnya kosong. Terus ini ada safe deposit box juga dan ada cermin full body. Ini safe deposit boxnya. Terus ini bathrobe gantungan sama ada sendal. Ini sendalnya Bocan bawa pulang sih. Sendal jepitnya lumayan nyaman. Dan kemarin itu Bocan lupa bawa sepatu si bayi karena kita berangkat pagi-pagi masih digendong, jadi sepatunya ketinggalan. Dan sebelum kemarin beli sepatu 25 ribuan di jalan, jadi modelnya yang kayak cewek-cewek gitu karena nyari ukurannya susah. Yang penting dia bisa jalan lah ya. Kita udah room tour, sekarang kita mau explore kolam renangnya. Kolam renangnya ada di satu lantai di bawah lobby. Ini satu lantai sama restoran nih Bobors. Jadi kita lewat lift yang samping tadi yang dari kamar, terus jalan kaki deh. Di sini area tamannya tuh luas banget, pepohonannya udah mulai tumbuh sih ya Bobors. Jadi udah mulai kelihatan adem-ademnya. Di sini banyak pohon kelapa secara di pinggir pantai. Dan Bobors lihat ini bangunannya tuh megah banget tuh ya, ini megah banget. Jadi dia ada beberapa tower gitu. Terus di tengahnya tuh area lobbynya yang launch dari lobby tadi. Terus tadi kita lihat ada papan itu kids club, tapi nanti ya kita mau ke poolnya dulu. Kita mau main-main karena udah gak sabar, anak-anak pengen lihat kolam renang sama main ke pantainya. Nah ini kita udah sampai ke area poolnya. Jalannya lumayan tapi masih oke, masih yang gak terlalu jauh. Kecuali Bobors mau kasih makan hiu, itu jalannya di ujung sana jauh banget. Nah ini kolam renangnya masih sepi Bobors, karena kayaknya orang masih pada check in atau belum sampai ya. Ini kolam renangnya masih sepi. Terus kolam anak di sebelah sini, ini ada air mancur buat main-mainan gitu. Terus di sana langsung ke area pantainya. Alhamdulillahnya Bobors, cuacanya tuh mendukung, hujannya udah berhenti. Tadinya tuh Bocan udah mikir kalau masih hujan terus gimana mau berenang, gimana mau ke pantai gitu kan. Tapi ternyata pas abis check-in, alhamdulillah cuacanya tuh udah mulai cerah. Nah ini kolam dewasanya panjang. Tuh, dia infinity langsung ke laut dan enak banget sih Bobors berenang di sini. Suasananya tuh langsung bisa lihat pemandangan laut dan ada pucuk-pucuk pulau kecil di sana gitu kan. Jadi vibes-nya bagus banget. Dan ini anak-anak mau coba main ke pasirnya. Jadi pantainya kalau yang di depan hotel itu tangga, lihat deh. Nah ini pantainya nih, area pantainya Bobors. Cuma sayangnya pasirnya tuh ke bawahnya tuh tangga, jadi kita nggak bisa sih, cuma harus hati-hati banget karena batu-batuan yang licin gitu. Dan kalau misalnya Bobors mau area yang lebih clear dari batu, bisa jalan ke ujung sana tuh Bobors. Jadi katanya sih itu masih untuk pantai area hotelnya juga, jadi Bobors bisa jalan ke sana kalau misalnya mau main pasir yang kena ombak-ombak kecilnya gitu kan. Nah di sini ada penyewaan kano, ada penyewaan snorkeling juga. Kemarin tuh sewa snorkeling berapa ya? 100 ribuan malahan kayaknya kemarin Bocan 100 ribu, berdua tuh 200. Itu udah include sama ngasih makan hiu sama ngasih makan baby shark. Tapi itu besok sih ya. Ini sekarang kita main di sini dulu, main pasirnya dulu tuh. Cuma si bayi masih belum adaptasi, dia masih agak geli-geli, tapi lama-lama akhirnya betah juga. Ini katanya biar anaknya doyan makan, main tekstur, tapi kayaknya sama aja deh. Dia udah main pasir, main apa, makannya tetap susah. Dan kita main-main ke pantainya sebentar, terus cuci kaki lah ya biar pasirnya bersih. Terus nggak lama akhirnya kita berenang. Dan sambil berenang anak-anak udah mulai lapar kan ya, karena udah main air, udah jalan-jalan ke pantai segala macam. Nah ini kita mau pesan cemilan. Ini Bobors bisa lihat untuk harga makanannya di sini ya emang harga standar hotel bintang 5 sih ya Bobors. Tuh ini nama restorannya Waimanum gitu. Jadi kita pesen kentang goreng sama pesan kelapa batok, terus juga sama pesen apa lagi ya, apa ya kemarin pesen ini doang, sama ada minuman gitu deh, kayak minuman mocktail gitu. Ini anak-anak berenang, pesan pizza, ini pizzanya baru datang. Ini kesukaannya si baby, kita kasih makan dia cemilan biar dia tidak kelaparan. Karena habis main air biasanya lapar terus. Pizzanya chewy banget tuh Bobors, kejunya. Terus sama pesen, udah sih pesen ini doang buat cemil. Nanti kalau masih lapar balik ke kamar kita makan nasi bungkus. Itu
biar bisa liburan terus ya Bobors. Harus pinter-pinter ngolah budget ya. Oke, kita udah balik ke kamar dan ini suasana sore di sekitar area hotelnya. Cantik banget, lampu-lampunya udah mulai dinyalain. Terus di sini nggak dapat sunset sih Bobors, karena katanya menghadap ke timur, tapi nggak tahu dapat sunrise atau enggak. Nah, malam ini, sore ini kita mau pacaran, kita mau dinner berdua doang sama Pak Su. Biarin anak-anak makan bekal nasi bungkus yang tadi udah pesen lewat ojol. Ini Bocan mau quality time sama Pak Su. Kita mau cobain makanan di area restoran, makanan di hotelnya langsung. Kita mau tahu rasanya seperti apa, biar dapat experience. Sebenarnya Bocan tuh nggak masalah jajan di hotelnya tuh nggak masalah, tapi yang penting tempatnya tuh enak apa enggak. Jadi nggak mau mahal tapi ya tempatnya gitu-gitu doang gitu. Kalau ini kayaknya tempatnya emang worth it buat di spend money gitu kan, karena lokasi restorannya di tepi pantai, terus hotelnya juga mewah dan servisnya juga bagus. Jadi ini kayak beli experience sih. Nah, ini Bocan terus berdua doang biar hemat juga. Ini kita pesen berdua doang ya. Ini pesen matcha untuk minumannya, terus sambil nunggu dapat welcome snack nih Bobors. Terus ini ice leci tea untuk Pak Su. Dan Bocan pesen aglio olio dengan udang. Terus ini sama ada chicken popcorn. Terus sama ada steak. Kita mau cobain steaknya ya Bobors. Kemarin tuh habis berapa ya? 1 juta berapa gitu deh Bobors untuk 3 menu ini. Ini aglio olio dengan sambal matah tuh ya. Dan Bocan tuh dari kemarin ngidam aglio olio tapi selalu failed. Tiap makan di beberapa restoran tuh selalu failed. Dan ini kayaknya aglio olio terenak yang Bocan makan deh. Aglio olio terenak yang pernah Bocan makan. Terus kerennya tuh masuk gitu ya, dipakein sambal matah tuh masuk gitu si aglio olionya itu. Nah, ini Pak Su pesen tenderloin deh kayaknya. Ini steaknya, dan ini steaknya juga enak banget Bobors. Bocan suka banget sih sama makanannya. Jadi Bocan tuh cuma pesen 2 main course sama ada 1 cemilan dan 2 minuman gitu ya. Tapi ini worth it banget untuk dicoba experience makan di sini, karena selain makanannya enak, suasananya juga romantis, terus pelayanannya juga bagus. Tapi Bocan suka banget. Ini juga kayaknya steak terenak yang pernah Bocan makan. Pokoknya approve banget makanannya. Nah, ini harganya habis 1.100.000 sekian, 1,1 tuh ya, Waimanam beef tenderloin sama segala macamnya. Dan kita udah dinner, kita balik ke kamar. Ini pencahayaan di area kamar tidurnya, pencahayaannya bagus, bisa disetting juga misalnya mau dipakai buat kerja atau mau buat istirahat. Terus kalau untuk internetnya ini di bawah 10 Mbps sih ya Bobors, tapi at least dia stabil sih. Mungkin dibatasin biar orang gak jor-joran makainya. Dan selamat pagi, suasana pagi harinya masih ketutup mendung. Gak tahu dapat sunrise apa gak ya kemarin. Kayaknya mendung sih Bobors, jadi bangun-bangun udah seperti ini. Terus itu udah kelihatan laut-laut birunya. Nah, ini kita mau sarapan nih Bobors. Cuma Bocan tuh sarapannya, ini harganya ya, biar Bobors nggak nanya-nanya lagi. Untuk dewasa itu 400.000 dan Bocan kan pesan 2 kamar, jadi dapatnya tuh hanya untuk 4 orang. Untuk si neninya Bocan pesenin makanan dari ojol. Untungnya kejangkau nih hotelnya sama ojol, jadi Bocan bisa pesen makan. Karena kalau nambah extra person di sini 400.000 kayaknya kemahalan ya sarapannya. Terus kita langsung lihat aja menunya. Ini pertama ada cold cut, ada keju-kejuan sama ada roti. Terus di sebelah sini ada strawberry jam, ada selai macem-macem. Dan ini untuk selainya tuh katanya dia homemade Bobors. Terus di sini masih ada roti-rotian lagi. Terus ini ada beef salami segala macam. Misalnya Bobors mau bikin salad atau mau bikin cold cut, ini dressing sama sayurannya. Terus ini ada coklat susu coklat, sama ini salad barnya. Kita lanjut lagi ya Bobors. Di sebelah sini ini tuh tempatnya gelato sama kopi-kopian. Jadi pas baru dateng kita langsung ditawarin, ibu mau bikin kopi atau mau bikin teh, nanti bisa request juga, ada cappuccino, latte dan lain-lain. Terus untuk gelatonya ini toppingnya juga banyak banget nih. Ada madu, ada ceres, sama ada apa tuh yang marshmallow juga. Terus ini ada
waffle, French toast sama pancake. French toastnya juga enak. Terus ini jajanan pasar, jadi dia tidak melupakan jajanan khas tradisionalnya. Di sebelah sini di area lemari pendingin ini ada yogurt sama ada buah-buahan biar lebih higienis dan tetap fresh ya buah-buahers. Terus ada fresh juice juga. Nah ini buah-buahannya ada yang whole sama ada yang udah di-cut. Terus ini minumannya. Jadi Bobers nggak cuma bisa request yang hot tapi juga bisa ice. Nah ini Bobers tinggal tuang aja. Terus ini ada jamu. Nah ini kan latte. Kalau misalnya mau ditambahin gula nanti bisa pakai gula di sini Bobers. Terus ini jamu-jamuan sama ini sayuran dan buah segar untuk dibikin jus tuh ya. Bobers nanti minta diracikin aja sama masnya mau rasa apa nanti dimasukin sama dia. Tuh ini enak banget jusnya segar bener. Terus ini sushi Bobers, cuma sushinya dia nggak pakai salmon beneran sih, sushinya masih pakai crab stick yang standar gitu. Terus ini aneka noodle station sama dimsumnya. Terus ini ada baksoannya juga, dan ini ada pau. Jadi dia udah beragam ya Bobers. Biasanya satu buletan itu isinya siomay doang atau ini hakau doang. Kalau ini enggak, ini satu buletan udah ada bakpaunya segala macam. Jadi kita nggak bisa comot-comotnya. Terus ini ada seruitnya, sambal seruitnya. Nah ini ada bubur ayam Bobers. Ini bubur ayamnya juga enak. Bocan suka banget sih sama sarapan di sini. Mungkin ratingnya hampir 10 ya Bobers karena menunya tuh beragam dan dari taste, dari rasa makanannya tuh juga approve semua Bobers. Jadi nggak ada yang failed. Walaupun harganya tuh emang 400.000 gitu kan ya, tapi worth it kok. Kalau misalnya Bobers tuh yang makannya banyak terus penggemar makanan enak kayaknya worth it ya. Nah ini ada ayam di bumbu kecap gitu. Terus ini ada ikan goreng tepung pakai saus lemon. Terus ini ada lontong sayur. Lontong sayurnya sih masih tetap enakan Golden Tulip. Itu lontong sayurnya sih masih tetap enakan di sana. Tapi overall dari semua rasa makanannya rata-rata enak banget. Nah ini masih ada menu tradisional, ada nasi kuning, ada toppingnya juga lengkap, ada tumis tauge, ada ikan teri gitu. Terus ini orek tempe segala macam. Jadi pilihannya cukup beragam dan kualitas makanannya tuh juga enak. Bukan soal rasa ya Bobers, tapi kayak misalnya rotinya kita kan bisa ngerasain ya roti yang cake yang enak sama yang mahal tuh beda gitu. Cake yang murah sama yang mahal tuh beda. Nah ini emang kualitas makanannya itu juga di atas, kualitas makanannya itu juga enak pokoknya. Ini telur-teloran, terus ini ada batagor, ada aneka gorengan juga, ada apalagi ini, coba kita lihat, ini tempe goreng. Terus ini ada nasi Hainan, jadi ini ayamnya yang di bumbu jahe gitu Bobers. Jadi pilihannya nggak cuma makanan Indonesia, makanan Lampung, tapi juga ada Chinese food, dan pastinya ada makanan Western. Ini ada kentang, ada tomat, sama ada baked bean. Terus ini ada daging sama tumis brokoli, ada sosis juga. Terus ini masih ada pasta. Pilihannya banyak banget kan tuh. Bobers tinggal pilih mau yang mana. Dan di sebelah sini ini baru kue-kuenya. Tuh kelihatan Bobers, ini tuh bukan kue di hotel murah. Ini ngembangnya tuh cantik gitu kan. Ini tuh tipe-tipe kue-kuen yang ada di coffee shop yang harganya satu potong tuh 30-50 ribu. Nah ini kuenya enak banget. Terus ada yang gluten free juga. Jadi Bobers bisa pilih kalau misalnya Bobers mau kue yang gluten free, dia juga ada tuh ya, gluten free. Terus ini ada santan untuk bubur kacang hijau sama bubur ketan hitam ya. Bubur-buburannya juga lengkap, bubur ayam. Ini ada bubur apa nih, kayak pacar Cina gitu. Terus ini ada gula merah. Nah ini ada mesin kopi, tapi nanti Bobers bisa minta dibikinin langsung kok sama staffnya. Dan ini menu yang sudah Bocan ambil. Ada bubur ayam, ada sushi, pasti anak-anak sushi. Terus ini ada French toast, kita cobain. Nah ini bakso nih yang secimit-secimit tapi banyak lauknya. Terus ini ngambil rotinya agak double sih, karena Bocan kira bakso belum ngambil, tapi ternyata dia udah ngambil juga. Lontong sayur, nah ini sushi. Sushinya ya yang tadi Bocan bilang ya, ini sushinya yang pakai crab stick aja, nggak ada salmonnya. Terus ini ada hot chocolate, tapi anak-anak masih tetap suka sih untuk sushinya. Terus ini kue apa ya tadi Bocan lupa namanya, yang jajanan pasar itulah Bobers. Ini juga enak. Ini lontong sayurnya
kurang nendang sih bumbunya, masih enakan yang golden tulip, tapi ya oke lah ya. Terus ini ada bubur ayam sebenarnya enak, cuma kan bubur ayam tuh tergantung yang ngeraciknya gitu kan ya. Mau ngasih kecap semana, ngasih sambal semana, itu kayaknya Bocan agak kurang oke ngeraciknya, jadi kurang. Tapi semuanya enak. Dan kita udah selesai sarapan, sekarang kita mau explore fasilitas lainnya. Ini kita mau lihat area kids clubnya dulu ya Bobors. Jadi untuk kids clubnya tuh di sebelah sini, di sampingnya. Nah ini namanya Spunk Monkey. Ini kids clubnya gede sih Bobors. Anak-anak bisa mainan macam-macam. Terus ada tenis meja juga di luar. Nah ini nih, ini bukanya tadi jam 8. Jadi anak Bocan titipin di sini dulu, main-main dulu sambil nungguin ojolnya nyampe. Nah ini kids clubnya ada mandi bola, terus ada permainan Lego, ada mobil-mobilan, ada buku juga. Ini ada mobil yang bisa muter-muter. Yeay. Cuma kan kalau di kids club nggak boleh sambil nyuapin ya Bobors, karena nanti kotor kids clubnya. Jadi ya udah, ini mereka fokus main aja di sini. Terus di sebelah sini masih ada rumah-rumahan, ada tenda-tendaan juga. Terus itu yang di kanan tuh, ini ada wall climb, jadi anak-anak bisa belajar manjat-manjat. Nah kalau ini area gymnya Bobors, area gymnya juga cukup luas tuh Bobors bisa lihat. Alat-alatnya juga cukup lengkap, ada matras yoga segala macam, terus ada treadmill, ada barbell, sama ada apa lagi nggak tahu, pokoknya banyak alat-alatnya. Disediain air minum, handuk, sama ada apa namanya buat keranjang handuk kotornya juga. Nah ini kita udah selesai lihat kids club sama gym. Sekarang kita beneran mau explore lagi area pantainya. Kalau kemarin kan kita cuma main-main di pantainya sebentar, lamanya berenang. Nah kalau siang ini kita mau snorkeling sama kasih makan baby shark. Tapi untuk itu kita perlu jalan lumayan jauh Bobors, tuh jalan sampai ke dermaga yang biru-biru itu jaraknya lumayan ya. Kita jalan kaki ke sana. Dan untuk snorkeling sama untuk ini tuh dia katanya pakai vendor sih. Jadi ini nggak langsung dari hotelnya, tapi dia pakai vendor. Tapi Bobors bisa, jadi nanti Bobors bisa bayar langsung di on the spotnya. Nah ini kita kemarin tuh sewa alat snorkelingnya itu buat bertiga, Bocan nggak ikut. Jadi si Mas Ray sama si kakak sama si papahnya aja. Terus sambil jalan ke tempat snorkeling nih, dermaga di sini tuh ada kolam baby shark. Tuh, jadi ini penangkaran anak hiu gitu. Ini mereka berenang di sini, tapi nanti ada batasnya sih. Jadi dia nggak kabur kemana-mana Bobors. Dan kita bisa lemparin daging ikan buat makan mereka. Nah kalau ini yang ke area agak dalamnya, ini baru nih tempat snorkelingnya. Di sini tuh banyak ikan-ikan cantik. Dan kita dikasih lihat nih, ada ikan berbahaya, jangan disentuh. Ini ada fish lion. Terus itu ikan hiasnya udah pada ngejar tuh Bobors, sudah pada dateng ya. Kalau di sini kita fokus snorkelingnya untuk kasih makan ikan, bukan untuk lihat terumbu karang. Ini ikannya banyak banget tuh Bobors. Si baby udah dari seneng dia lama-lama dia sampai bingung sendiri ngeliat ikannya banyak banget tuh. Jadi kita berenang, nanti si masnya yang akan lemparin pakannya. Jadi ikannya bakalan ngumpul di situ. Seru sih pengalamannya. Walaupun snorkelingnya nggak yang sampai jauh-jauh kemana ya. Snorkelingnya paling di area sini aja. Kita lanjut lagi jalan ke area mini zoo-nya tuh. Di sini ada burung, ada apa lagi nanti kita lihat. Nah ini nih burungnya, burung langka juga nih, kayak burung kakatua nggak sih? Paruhnya tuh lebar banget. Terus slide itu juga ini ada hewan kayak tupai ya Bobors. Nggak tahu ini apa namanya, tupai, tapi bukan tupai ya. Apakah ini? Coba Bobors tolong kasih tahu Bocan. Ini juga ada merak, tapi meraknya buntutnya lagi kuncup Bobors. Jadi ada beberapa hewan. Terus abis itu kita berenang lagi. Kita berenang lagi karena kolamnya tuh emang enak banget. Jadi di sininya tuh ada agak dangkal gitu ya, lebar ke sana. Nah, di sananya lagi baru tangga. Jadi anak-anak masih bisa main di sini. Dan sekian review Lampung Marriott Resort dari Bocan. Overall sih Bocan suka banget sama hotel ini. Kayaknya kalaupun ke Lampung akan balik lagi ke sini. Terima kasih Bobors sudah nonton videonya. Semoga bisa menghibur buat Bobors yang belum bisa liburan dan bisa jadi referensi buat Bobors yang mau liburan.